Pada awal film terlihat seorang anak Perdana Menteri yaitu Vikram Danus menemui seorang pria yang bernama Anwar. Tujuan Danus datang ke sana adalah untuk membeli tanah milik Anwar karena lahan tersebut akan ia gunakan sebagai tambang minyak. Namun Anwar menolaknya karena ia merupakan warisan dari keluarga yang sangat berharga baginya. Lalu Danus tidak terima akan tolakan tersebut dan tak segan-segan menghajar Anwar hingga tewas. Kemudian tak lama setelah kematian Anwar, keluarganya mendatangi pengacara untuk membantu mengenai tanah yang direbut secara paksa oleh oknum-oknum tertentu. Di sana, pihak keluarga menceritakan bahwa menantunya pun diseret karena berani melawan mereka. Dan anggota kepolisian juga angkat tangan mengenai kasus tersebut. Pengacara yang mendapatkan laporan tersebut mencari tahu mengenai dalang dari semuanya. Lalu, setelah ia mengetahui bahwa ini semua perbuatan Danus, dirinya langsung mengundurkan diri. Dan ia juga menjelaskan bahwa Danus bukanlah lawan yang mudah karena jabatan yang ayahnya miliki sangatlah tinggi. Ia menyarankan keluarganya itu untuk meminta bantuan temannya yang juga merupakan seorang pengacara. Temannya tersebut bernama Sripati. Pengacara itu memberitahukan bahwa kasus seperti ini bisa akan Sripati tuntaskan karena ia memiliki seorang keponakan yang pemberani dan akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Keponakannya tersebut bernama Gana. Mendapat informasi tersebut, keluarga Anwar berterima kasih kepada pengacara. Dan tak berselang lama mereka pun meminta bantuan kepada pengacara Sripati. Setelah mendapatkan laporan, Gana langsung menghabisi semua anak buah Danus. Kemudian, scene berganti memperlihatkan seorang pria yang bernama Omati. Ia adalah ayah Gana yang bekerja sebagai kepala sekretaris menteri. Di sana juga terlihat Jai Prakash yang merupakan sahabat baiknya. Kedatangan Jai ke sana untuk meminta bantuan Pati mengenai pengambilan tanah milik warga secara paksa. Bahkan pembunuh-pembunuh yang dilakukan oleh Danus. Mendengar hal tersebut, Pati hanya diam. Bahkan dirinya sendiri tidak berani jika harus berhadapan dengan Danus. Akhirnya, Jai pun pergi dengan penuh kecewa. Selanjutnya, scene berganti memperlihatkan Pati yang sedang mengomel kepada anaknya Gana. Karena ia benar-benar bingung terhadap keputusan anaknya yang mengundurkan diri dari angkatan militer dan lebih memilih menjadi seorang pengangguran. Bahkan selama di bidang militer, Gana selalu mendapatkan medali atas prestasi-prestasi yang ia miliki. Mendengar ungkapan ayahnya, Gana menjelaskan bahwa percuma saja jika para anggota militer dan juga kepolisian memberantas masalah negara tanpa melihat isi negaranya terlebih dahulu. Gana mengambil keputusan ini untuk memusnahkan para politisi yang berbuat semena-mena agar negara ini bisa maju. Penjelasan anaknya tersebut tidak diperdulikan oleh Pati. Ia malah menyuruh Gana untuk pergi ke rumah Jai dan menemui putri sahabatnya. Akhirnya, dengan terpaksa, Gana pun menuruti permintaan ayahnya tersebut. Pada saat di perjalanan, sembari ditemani pamannya Sripati, Jai menghentikan mobilnya karena pada saat itu Jai jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang wanita yang sedang membantu para warga membersihkan wilayah tersebut. Wanita itu bernama Murti. Untuk mencari perhatiannya, Jai sengaja melemparkan sampah tepat di depannya. Hal tersebut tentu saja membuat Murti marah dan menghampiri Jai. Di sana, Murti terus mengomel. Namun secara tiba-tiba ia dihampiri oleh wartawan karena sebenarnya Murti adalah MLA yang ingin memberitahukan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pembersih tetapi juga kewajiban setiap orang. Kejadian itu tentu saja membuat Gana semakin tertarik terhadap pribadinya Murti. Kemudian, Gana pun langsung pulang tanpa melakukan perintah ayahnya tersebut. Ia juga berpura-pura telah menemui putri sahabat ayahnya itu. Di sisi lain, terlihat Danus yang kedatangan seorang tamu. Orang itu adalah Virendra, yang merupakan anak dari pengusaha besar. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan kepada Danus karena ia telah memperkaos dan tanpa sengaja membunuh seorang wanita. Gadis itu bernama Mahima. Bahkan saat ini berita tersebut telah menyebar dan membuatnya sangat malu. Virendra juga tidak mau jika harus bertanggung jawab di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Danus bersedia membantunya. Tetapi Danus meminta tanah seluas 300 hektar sebagai imbalannya. Akhirnya dengan terpaksa ayah Virendra menyetujui permintaan tersebut.
Sementara itu keluarga Mahima meminta bantuan kepada Murti mengenai penderitaan yang anaknya dapatkan dari Virendra. Murti pun dengan senang hati membantunya. Ia pun langsung memerintahkan asistennya untuk menyiapkan pengacara dan juga bukti-bukti mengenai masalah Mahima. Kemudian pada suatu hari, Gana dan Sripati melihat keributan di luar gedung pengadilan. Orang-orang di sana meminta keadilan terhadap kasus Mahima. Pada awalnya, Gana tidak tertarik mengenai kasus ini. Tapi pada saat ia melihat Murti berada di sana, ia langsung berubah pikiran dan ikut masuk untuk mengetahui masalah ini lebih dalam. Namun sayangnya, keadaan di dalam pengadilan sangat mengecewakan karena pengacara Mahima tidak datang, bahkan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Hakim memberitahukan jika pengacara Mahima tidak datang, maka kasus ini dianggap selesai. Mengetahui hal itu, Sripati langsung berdiri dan bersedia menjadi pengacara pengganti untuk Mahima. Akan tetapi hal itu sia-sia karena ia tidak memiliki bukti. Akhirnya sidang pun dihentikan dan hakim menutup kasus ini. Mengetahui hal ini, orang tua Mahima sangat sedih karena kasus putrinya ditutup dengan begitu saja. Dan mereka pun memilih untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Gana yang melihat kejadian bunuh diri tersebut ikut sedih. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena keadilan yang tidak mereka dapatkan. Di sana terlihat Gana mencoba menolong ayah Mahima yang masih tersadar. Namun tidak berselang lama ayah Mahima pun meninggal. Tak hanya itu, Gana tanpa sengaja mendengar para pengacara dari pihak Virendra yang memberitahukan kepada wartawan mengenai hukum yang tidak berlaku bagi orang-orang miskin. Ungkapan itu benar-benar membuat Gana marah. Kemudian setelah kasus Virendra selesai, terlihat Danus yang berkunjung ke rumah Virendra untuk menagih perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Namun pada saat membuka pintu, Danus benar-benar terkejut melihat pengacara dan juga Virendra yang berlumuran darah, bahkan kedua kaki Virendra pun terpotong. Semua itu terjadi pada saat Virendra dan pengacaranya tengah bersenang-senang atas keberhasilan kasusnya. Kemudian Gana tiba-tiba datang dan langsung menghajar mereka untuk balas dendam atas kematian Mahima yang telah diperkaos dan kedua orang tuanya. Di sana Gana kemudian menghabisi semua bawahannya dan juga memotong kedua kaki Virendra. Kemudian pada keesokan harinya, ayah Gana mengajak putranya untuk menghadiri acara temannya yang akan pensiun. Sesampainya di sana, temannya ayah, DGP, memuji keberanian Gana yang telah menghajar anak buahnya Danus. Tetapi DGP pun menasihati Gana untuk berhati-hati melawan orang seperti mereka. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Danus datang untuk menghadiri acara tersebut. Gana yang melihat kedatangannya sangat kesal dan ingin menghajarnya. Namun amarahnya itu mulai reda saat melihat Murti yang juga berada di sana. Dan ia pun langsung menghampiri Murti di sana. Terlihat Murti yang mengomel kepada Gana karena main hukum sendiri terhadap Virendra. Mendengar itu, Gana pun menjelaskan bahwa hal tersebut berhak Virendra dapatkan karena Virendra tidak mau bertanggung jawab atas semua perbuatan yang ia lakukan terhadap Mahima. Alasan tersebut membuat Murti sangat kagum dan tanpa sadar bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Gana dan mulailah tumbuh benih-benih cinta di dalam hatinya Murti. Kemudian tak berselang lama setelah itu, Sripati dan istrinya mengundang Murti ke rumah Gana karena ia tahu bahwa Gana dan Murti memiliki persamaan yang sama. Akhirnya pihak keluarga Gana setuju karena mereka tahu bahwa Murti adalah seorang MLA dan mereka juga yakin bahwa Murti merupakan gadis yang sangat baik. Setelah semuanya setuju, mereka memutuskan untuk melakukan sebuah lamaran agar Gana dan Murti segera menikah. Kemudian hari H tiba, di sana terlihat Gana yang tengah melakukan sumpah. Akan tetapi di tengah-tengah sumpahnya tiba-tiba sebuah bus meledak. Kejadian itu membuat semua orang terkejut dan tiba-tiba muncul seorang wanita yang tengah dikejar oleh sekelompok preman. Wanita tersebut berlari menghampiri Gana untuk meminta bantuan. Melihat wanita yang tak berdaya itu, Gana langsung maju menyerang dan menghabisi para preman tersebut hingga tidak ada satupun yang tersisa. Ternyata wanita tersebut adalah Janu yang merupakan putri sahabat ayahnya Jai. Setelah semuanya dihabisi, Janu pun menceritakan semuanya. Pada saat itu, Gana dan Sripati datang untuk menemui Janu di sebuah desa. Namun ternyata saat itu Janu tidak ada di rumah. Dan temannya Jai pun memberitahukan bahwa Janu telah diculik oleh Opuredi yang merupakan anak buah Danus.
karena Janu menghalangi tambang minyak yang akan Danus bangun di tanahnya. Dan di sana Jai pun meminta kepada Gana untuk pulang dan mengatakan bahwa Janu menolaknya karena ia tidak mau Gana ikut terseret dalam masalahnya. Mendengar hal tersebut, Gana pun pergi tanpa Jai ketahui bahwa ia pergi ke tempat Opuredi untuk memberikan pelajaran terhadapnya. Gana dapat dengan mudah menghabisi semua bawahan Opuredi. Bahkan Opuredi pun takut terhadap keganasan Gana, dan ia pun membebaskan Janu untuk ikut pulang dengan Gana. Setelah itu Gana langsung pulang mengantarkan Janu pulang. Tak berhenti di situ saja, Gana menanyakan kepada Jai siapa dalang dari semua kekacauan ini. Namun Jai enggan angkat bicara karena ia tidak mau Gana terlibat masalah dengan Danus. Mengingat Danus bukanlah orang biasa, mengetahui Jai yang tidak mau memberitahukan semua, Gana tak ambil pusing. Ia pun berpamitan pulang. Setelah Gana pulang, terlihat Janu yang mulai merasa nyaman kepada Gana. Ia pun meminta kepada ayah untuk membicarakan kembali mengenai perjodohan mereka. Mendengar permintaan putrinya, Jai mengiyakan hal tersebut. Sementara itu Opuredi yang tak terima atas penyerangan yang dilakukan oleh Gana melaporkan kejadian tersebut kepada Danus. Danus pun mendatangi Jai dan penduduk desa. Danus tak segan-segan membunuh orang-orang yang ada di sana. Bahkan ia menusuk Jai karena ia tidak mau memberitahukan orang yang telah menghajar Opuredi. Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, Jai berpesan kepada Janu untuk pergi menemui Gana untuk menceritakan segalanya. Mendengar permintaan ayahnya tersebut, dengan berat hati ia pun pergi meninggalkan ayahnya dan menemui Gana untuk meminta bantuan. Setelah itu Sin pun berganti memperlihatkan penyesalan dalam wajah Gana karena ia tidak menghabisi orang-orang jahat secara menyeluruh. Sementara itu ayah Gana yang kini mengetahui alasan anaknya keluar dari militer menghampiri dan mendukung Gana, ia juga berpesan kepada Gana untuk tidak takut melakukan apapun jika memang hal itu memang baik. Mereka pun kemudian membawa Janu ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana Gana dan Sripati meminta izin untuk keluar sebentar. Namun pada saat Gana kembali, ia terkejut melihat anak buah Danus yang akan membawa Janu pergi. Tanpa pikir panjang, Gana langsung menghajar mereka semua dan bahkan Gana memasukkan peluru pada tenggorokan anak buah Danus. Gana pun membiarkan mereka membawa Janu. Sesampainya di rumah Danus, ia menanyakan keberadaan Gana kepada Janu. Tanpa Danus sadari bahwa Gana telah berada di belakangnya. Melihat kemunculan Gana, Danus langsung menembaknya. Namun sayang, pistol yang dipegang oleh Danus tidak berfungsi karena tidak ada peluru di dalamnya. Di sana, Gana berkata bahwa ia sangat senang karena ia dapat melampiaskan semua kekesalannya terhadap perbuatan Danus kepada orang-orang yang tak bersalah. Dan setelah seorang yang tersisa, Gana pun langsung menyiram tubuh Danus dengan sebuah bensin dan ia pun memberikan sebuah korek api kepada Janu untuk membakar orang yang telah membunuh ayahnya itu. Namun Janu mengurungkan niatnya di sana. Ia menjelaskan kepada Gana bahwa dirinya menginginkan Danus hidup tersiksa terlebih dahulu sebelum nyawanya dihabisi. Gana pun menyetujui permintaan Janu dan membiarkan Danus pergi. Singkat cerita, berita penyerangan terhadap Danus sampai kepada Perdana Menteri yang merupakan ayahnya. Sementara itu, DJP menanyakan kepada Gana mengenai penyerangan terhadap Danus. Mendengar itu, Gana pun dengan santai menjawab bahwa semua itu adalah ulah dirinya karena ia sangat jengkel dengan sikap Danus yang sangat serakah. Tak lama setelah itu, mereka pun memutuskan untuk memberikan pengakuan palsu terhadap penyerangan Danus, di mana pada saat itu Gana mengaku sebagai fansnya Danus yang mendatangi rumahnya untuk meminta pekerjaan. Namun secara tiba-tiba muncul sekelompok orang yang datang dan langsung menghajar Danus, ucap Gana dalam sebuah wawancara. Kemudian pihak DJP pun memperlihatkan sebuah foto Jai Prakas yang menjelaskan bahwa dalang dari penyerangan itu adalah Jai yang merupakan korbannya Danus. Setelah itu DJP meminta Gana mengantarkannya ke TKP untuk menangkap Opuredi. Di sisi lain, Danus juga menelpon Opu untuk berhati-hati. Tapi sayangnya pihak polisi telah tiba terlebih dahulu. Untuk melawan pihak kepolisian, ia menyandra salah satu orang yang berada di sana. Namun pada saat ia melihat kedatangan Gana, mentalnya langsung ciut. Dan akhirnya Opuredi beserta anak buahnya menyerahkan diri kepada para polisi. Bahkan ia pun memberikan keterangan bahwa dirinya hanya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Danus. Ia pun memberitahukan bahwa Danus setelah membunuh puluhan orang dan ia juga bersedia menjadi saksi atas kekejaman Danus.
Mengetahui hal tersebut, ayah Gana dan pamannya Sripati mendatangi kantor DJP. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk memberitahukan temannya tersebut agar tetap berhati-hati. Setelah mengatakan secara tiba-tiba, Danus datang langsung menembak DJP. Lalu pada saat Danus hendak menembak ayah Gana, pamannya Sripati mencoba untuk menghadangnya. Namun sayangnya malah ia yang terkena tembakan tersebut. Lalu saat Danus sedang menembak ayah Gana, Perdana Menteri muncul untuk menenangkan suasana. Di sana, Perdana Menteri meminta ayah Gana untuk menelpon anaknya dan menyuruh Gana untuk segera datang ke sini. Dan akhirnya dengan terpaksa Umpati pun menelpon anaknya dan meminta ia segera datang. Tak lama setelah itu Gana pun tiba, dan betapa sedihnya Gana yang melihat pamannya Sripati telah berlumuran darah. Ayahnya pun mencoba menenangkan Gana dan memberitahukan kepadanya untuk tidak melawan Danus, karena jika Gana melawan Danus, pamannya tidak akan selamat. Akhirnya Gana pun setuju dan ia pun dihajar habis-habisan oleh Danus dan juga anak buahnya. Umpati yang melihat anaknya habis babak belur meminta Perdana Menteri untuk menghentikan semuanya, dan ia berjanji tidak akan lagi untuk mengusik dan menghalangi perbuatan Danus nantinya. Mendengar itu, Perdana Menteri tidak peduli, bahkan ia meminta para anak buahnya untuk membunuh Umpati. Mengetahui ayahnya yang akan menjadi korban, selanjutnya secara tiba-tiba Gana bangkit dan langsung menghajar semua anak buah Danus dengan membabi buta. Bahkan ia pun tak segan-segan membunuh Perdana Menteri yang licik tersebut. Kali ini Gana karena benar-benar marah terhadap Danus yang langsung menghajarnya. Namun Danus tak mau kalah, di mana ia mengendarai mobil untuk menabrak ayahnya dan juga pamannya Gana. Melihat itu Gana pun tidak tinggal diam, ia pun mengendarai sebuah mobil dan menabrak Danus hingga terpental. Gana pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memenggal kepala Danus hingga putus. Setelah semua musuhnya habis, Gana langsung membawa pamannya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan untungnya nyawa pamannya itu dapat terselamatkan. Kemudian puluhan wartawan pun meminta keterangan Gana dan juga DJP atas kematian Danus dan juga Perdana Menteri. Di sana Gana menjelaskan bahwa musuh-musuh dari Perdana Menteri dan juga Danuslah yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan pada saat Gana hendak menolongnya, para pemberontak itu telah kabur. Bahkan DJP juga memberikan penjelasan yang sama. Di sana Gana juga memberitahukan mengenai pesan dari Perdana Menteri sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Perdana Menteri berpesan agar Murtilah yang meneruskan kepemimpinannya. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.